Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Welcome to our YouTube channel. Jadi ini video pertama kami di channel YouTube ini. Oke, nama saya Nurul Fazira. Saya akan menjelaskan mengenai eksponen pada video kali ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua sifat umum eksponen, yang ketiga persamaan eksponen, yang terakhir adalah persamaan dan pertidaksamaan dan fungsi eksponen. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian eksponen. Bentuk A pangkat N adalah bilangan pangkat atau eksponen dengan N elemen bilangan real. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Dan seterusnya dikali A dibagi N faktor sama dengan perkalian A sebanyak N kali. A disebut bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat. Lalu ada sifat umum eksponen. Yang pertama ada A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Yang kedua ada A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Yang ketiga ada A pangkat 0 sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Yang keempat ada 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat min P dan A tidak sama dengan 0. Yang kelima ada A pangkat P dan B pangkat P sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung pangkat P. Lalu yang keenam ada A pangkat P dibagi B pangkat P sama dengan buka kurung A dibagi B per P. Yang ketujuh ada A pangkat 1 per P sama dengan akar P dari A. Yang kedelapan ada buka kurung A pangkat P tutup kurung pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Yang kesembilan ada A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Yang ke-10 ada akar Q dari akar P dari A sama dengan akar P kali Q dari A. Lalu kita masuk ke persamaan eksponen. Pertama ada bentuk dasar. Bentuk dasar yang pertama yaitu ada A pangkat fx sama dengan 1 menjadi fx sama dengan 0. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Yang ketiga ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx sama dengan menjadi fx sama dengan gx. Yang kedua ada bentuk gx pangkat fx sama dengan 1. Kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Gx sama dengan 1, fx sama dengan 0, syaratnya gx tidak sama dengan 0. Gx sama dengan min 1, syarat fx genap. Yang ketiga ada bentuk gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Gx sama dengan hx, fx sama dengan 0, syaratnya gx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 0. Lalu ada bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan min 1, syaratnya min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Hx sama dengan 0, syaratnya fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Lalu ada persamaan bentuk lain. Biasanya menggunakan menggunakan pemisalan sehingga memudahkan penyelesaian. Oke, lalu terakhir kita membahas mengenai pertidaksamaan dan fungsi eksponen. Pertidaksamaan eksponen ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx. Jika A lebih besar dari 1, maka fx lebih besar sama dengan gx. Jika A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Bentuk A pangkat
fx lebih kecil sama dengan a pangkat gx. Jika a lebih besar dari 1, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Jika a lebih besar dari 0 dan a lebih kecil dari 1, maka fx lebih besar sama dengan gx. Lalu ada fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen adalah y sama dengan fx sama dengan a pangkat x, di mana a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sifat fungsi eksponen. Yang pertama, nilai fungsi selalu positif atau definit positif. Grafik selalu di atas sumbu x. Memotong sumbu y di titik 0,1. Mempunyai asimptot datar y sama dengan 0. Monoton naik untuk a lebih besar 1 dan monoton turun untuk a lebih besar dari 0 dan a lebih kecil dari 1. Mempunyai fungsi inverse, yaitu fungsi logaritma. Y sama dengan fx sama dengan a pangkat x, maka f inverse x sama dengan a log x. Ini dia merupakan gambar dari grafik fungsi eksponen. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nilai A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3 dibagi A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1 adalah penyelesaiannya. A-nya ini, A yang di bawah itu kita naikkan aja ke atas, jadi dia menjadi min 1. Lalu kan A pangkat 1 menjadi min 1. Lalu B-nya itu B pangkat 1 dikurang B pangkat 1 dikurang 2. 2-nya ini, min 2-nya ini didapat dari B pangkat 2. Kita naikkan ke atas. Lalu C pangkat 3 dikurang min 1. C-nya ini kita naikkan ke atas. Jadi C pangkat 3 dikurang min 1. Oke, kita jumlahkan aja menjadi A pangkat min 3 dikali B pangkat min 1 dan C pangkat 4. Lalu kita substitusikan A, B, dan C-nya. 2 pangkat min 1, 1/2 itu sama dengan 2 pangkat min 1. Jadinya 2 pangkat min 1 dikali min 3 dikali 2 pangkat min 1 dikali 1 pangkat 4. Jadi ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 1 dan 1 pangkat 4. 1 pangkat 4 itu sama dengan 1. 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi jadi jawaban dari contoh soal yang pertama yaitu 4. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 dari 4 pangkat 5 kurang X dibagi 8 sama dengan 1/2 pangkat 2X tambah 1 adalah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Akar 3 dari 4 pangkat 5 kurang X itu kita ubah menjadi 4 pangkat 5 kurang X dibagi 3. Lalu 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dan 1/2 pangkat 2X tambah 1 itu kita ubah menjadi 2 pangkat min 2X kurang 1. Lalu 4-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dan 2-nya tadi dikalikan dengan pangkat 5 dikurang X dikurang 3. Menjadi 10 dikurang 2X dibagi 3. Lalu 2 pangkat 3-nya tadi kita naikkan ke atas menjadi min 3. Jadinya 2 pangkat 10 dikurang 2X dibagi 3 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat min 2X dikurang 1. Karena ini sama seperti bentuk bentuk dasar yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx menjadi Fx sama dengan Gx. Karena itu sudah sama-sama 2, jadinya kita turunkan aja Fx sama dengan Gx-nya. Menjadi 10 dikurang 2X kurang 9/3.
min 9 ini kita dapat dari min 3, kita samakan penyebut sama dengan 3, sama dengan min 2x dikurang 1. Lalu 10 dikurang 9 sama dengan 1, dikurang 2x. Lalu 3-nya ini dikalikan dengan min 2x kurang 1 menjadi min 6x kurang 3. Lalu kita jumlahkan menjadi min 2x ditambah 6x sama dengan 4x, dan min 3 dikurang 1 sama dengan min 4. Jadi 4x sama dengan min 4. Lalu x sama dengan min 1. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini yaitu min 1. Lalu kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 9 pangkat 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 1 dibagi 27 pangkat x kuadrat dikurang 4 adalah, penyelesaiannya yang pertama itu 9-nya itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2, lalu dikali sama 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 1/27-nya itu kita ubah menjadi 3 pangkat min 3 dikali x kuadrat dikurang 4. Karena sama seperti bentuk dasar yang tadi, jadi kita turunkan aja menjadi fx sama dengan gx. Jadi 4x sama 2 dikali 2x kurang 4 sama dengan 4x dikurang 8 lebih besar sama dengan min 3 kali x kuadrat dikurang 4. Jadi min 3x kuadrat ditambah 12. Lalu kita pindahkan semua ke sisi kiri menjadi 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 20 lebih besar sama dengan 0. Min 20 ini didapatkan dari min 8 dikurang 12. Lalu kita cari faktornya. Min faktornya itu adalah 3x tambah 10 dikali x dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Lalu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen ini yaitu x, di mana x lebih kecil sama dengan min 10/3 atau x lebih besar sama dengan 2. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan mengenai eksponen tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.